Oke, selamat siang. Selamat siang untuk para mahasiswa TSP, Computer Science Program. Ya, ada programnya kan, TSP kan? Bukan? Oh, Cyber Security. Ya, Computer Science itu CSP, Computer Science Program. Wah, nih tahu ini. Oke, sekarang kita lanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah cari dengan cara mencari materi inverse 2 kali 2 dengan cara OBE, operasi baris elementer, atau disebut juga eliminasi Gauss-Jordan. Ya, oke. Eh, baik. Nah, sekarang kasih latihan lagi supaya bentar ya. Jadi diketahui materi A 2 kali 2 ordonya 2134 ya, 2134 ya. Boleh kurung siku atau boleh kurung kurau siku-siku atau kurung biasa ya. Nah, ceritanya adalah materi infasnya dengan cara OBE ya. Nah, sama minggu lalu juga, cuma bedanya ini yang depannya bukan 1 tapi 2 ya. Oke, di sini kita menggunakan materi A berpasang dengan materi identitas, dalam hal ini I2 ya. Dengan bantuan OBE, maka A kita ubah menjadi materi identitas I2. I2 di sini berubah menjadi materi inverse. Oke. Ya, sama minggu lalu terakhir, cuma angkanya saya putar. Coba dikit ya. Jadi A-nya 2134 berpasangan dengan materi I2 identitas ordo 2 kali 2 I2 1001. Ya, ini adalah matrik A. Ini adalah matrik identitas I2 ya, dalam hal ini. Nah, sekarang tanya diagonal utamanya harus jadikan 1 nak? Ya kan? Kerjanya per kolom ya, kerjanya per kolom. Jadi berarti pertama kolom satunya ini elemen utamanya harus jadi apa? 1. Supaya baris 1 ini menjadi 1 dikali berapa? Tanya dulu, baris berapa nih? Baris 1. Supaya 2 jadi 1 dikali 2. Ya. Maka kita peroleh baris 2 tetap. Kalau yang tetap salin saja ya, salin saja. Nah, sekarang baris 1 supaya 2 jadi 1 dikali 1/2 atau setengah. 2 kali setengah atau setengah kali 2 1. Setengah kali 1 setengah. Terus setengah kali 1 setengah. Kali 0 kita lihat lagi diagonal ya. Diagonal utama itu yang mungkin saya kasih kuning ini. Ini diagonal utama kan? Nah, ini diagonal utamanya. Nah, kerjanya per kolom. Kolom 1 ini sudah 1, di bawah 1 harus 0 ya. Harus 0. Bawah 1 harus 0. Nah, untuk 0 ini kita menggunakan OBE-nya apa? Kita gunakan BIJP.
Kalau dijadikan satu, BIP tadi itu BIP kan, B baris 1 dikali setengah, itu BIP. Kemudian kalau kelihatan, jadi kalau BIJP itu menjadikan 0, ya. Kalau BJI itu tukar baris, ya. Kalau ada angka 1 misalnya 2 sama 1 tadi di kolomnya, 3 ini misalnya yang pertama ini kok udah bergerak lagi. Ya, tiga ini misalnya kalau misalnya tadi 3 di sini 1, saya tukar baris saja, tukar baris B12 atau B21 boleh ya. BIJ boleh nggak dipakai? Dia ada 3 kan, BIJ, BIP, BIJP. Ya. BJP jadikan 0, BIP jadikan 1. Nah, ini supaya 0 kita pakai rumus BIJP. Ya. BJP. Sini apa? Baris berapa mau dinolkan? Baris 2. Dibanding di kolom itu adakah elemen yang utama? 1 ya. 1 elemen utama. Terletak pada baris berapa? Baris 1. Dikali lawan tanda angka yang meninolkan. Ya, 3 jadi min 3 lawan tanda kan. Tahu rumusnya ya? Baris berapa mau dinolkan? Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang merupakan elemen yang utama terletak pada baris berapa? Baris 1. Dikali lawan tanda angka yang menolkan. Yang menolkan bilangan 3. Jadi lawan tandanya apa? Min 3. Betul. Oke. Nah ini BCP-nya. Apa rumus BCP? Halo. Baris B21 3 kali min 3 artinya baris 1 yang baru. Lingkari ini baru ya. Sama dengan baris 1 yang lama. Ditambah pengalinya P ya. Kali baris belakangnya. Baris 1. Tahu B21 kali min 3? Baris 2 yang salah. Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah pengalinya min 3 kali baris belakangnya. Bukan baris 1 ya, baris 2 ya. Kan ini B21 kan nih. Jadi baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah pengalinya min 3 kali baris belakangnya baris 1. Baris 2 yang lama berapa? Salin nih. 3, 4, pembatas. Ini buram ya, kertas buram ya. 0, 1. Terus ini baris 2 yang lama. Tambah min 3 kali baris 1. Baris 1 yang di atas nih. Dikali yang terakhir ya. Jangan ambil yang di awal ya. Yang terakhir nih. Min 3 kali 1. Min 3. Min 3 kali setengah. Min 1,5. Ya, min 3 berdua atau min 1,5. Min 3 kali setengah. Sama kan? Min 1,5 juga. Terus min 3 kali 0. Jumlahkan nih. Ini kita jumlahkan. Ini menghasilkan baris 2 yang baru. Berapa? 3 tambah min 3, 0. 4 tambah min 1,5, 2,5, betul. 0 tambah min 1,5, min 1,5, 1 tambah 0, 1. Nah. Jelas sampai sini? Nah, kita salin ini yang tidak berubah, yang berubah baris 2 ya. Baris 1 tidak berubah ya. Baris 1 tidak berubah. Jadi kita pindah ke halaman berikutnya. Kita mesti mencatat. Sudah sampai sana? Are you finish? Oh, belum. Ya, kita tanya dulu. Ya. Yang banyak OBE ini yaitu mencari inverse, mencari sistem persamaan linear, ini banyak pakai. Determinan bisa juga. Determinan bisa juga. Cuma ya kalau pakai rumus itu, kalau ada yang lebih mudah, mengapa harus kerjakan yang lebih sulit, ya kan? Oke. Sudah? Pak, kalau BIJ itu apa ya? BIJ baris tugas baris. B13 artinya baris 1 pindah ke baris 3, baris 3 pindah ke baris 1. Tukar lah, change. Ya, tukar. 3 ke 1, 1 ke 3. Paham ya? Nah, BIJ sama BJI. B13 sama B31. Sama. Ya, itu cuma katanya.
Kalau B31 baris 3 pindah ke baris 1, baris 1 pindah ke baris 3. B13 baris 1 pindah ke baris 3, baris 3 pindah ke baris 1 kan? Ya, tukar letak ya. Oke. Nah, sekarang yang berubah tuh baris 2 ya. Baris satunya tidak berubah, kita salin aja. Jadi kita salin sini. Ini. Baris satunya berapa? 1,5 ya. 1,5 Nah, baru baris 2 yang baru nih. 0, 2,5, min 1,5, 1. 0, 2,5, min 1,5, 1. Ya. Min 1,5, 1. Oke. Nah, kita selalu, letakkan nih di zona utama itu yang ini, yang kuning ini. Nah, kolom pertama sudah selesai. 1,0. Beres ya. Lalu kolom pertama sudah selesai 1,0. Dia menuju ke mana? Salah. Dia menuju ke elemen dia utamanya harus dijadikan 1 ya. Di 2,5 ya. Jadi dia menuju ke sini ya. Menuju ke 2,5. Paham maksudnya ya? Di elemen utamanya harus dijadikan 1. Nah, supaya ini jadi 1, maka apa nih? Baris 2 bagi. Ya, baris 2, letaknya di baris 2, dikali berapa supaya 2,5 itu kan dibuat 5/2. Supaya 5/2 menjadi 1 dikali berapa? Kebalikannya. 2/5, betul. 1 dibagi 5/2. Ya. Lalu 3 dikali 1/3. Lalu 2,5 kan 5/2. Kebalikannya, 1/4 dari 5/2, 25. Nah, ini kita tinggal kaliin aja. Baris satunya tetap 1,5, 0. Ini baru nih baris 2, 25 kali baris 2 berapa? 25 kali 0, 0. 2,5 itu kan 5/2. 5/2 kali 25 berapa? 1 ya. Memang tujuannya jadi 1. Kemudian ini min 3/2 nih. Ya, min 3/2 dikali 2/5. Ya, coret 2-nya. Jadi tinggal min 3/5. 25 kali 1, 2/5. Jelas sampai sini? Ini diagonal utamanya sudah jadi 1. Betul enggak? Yang utama sudah jadi 1. Sudah tuh di kolom itu selain elemen yang utama harus 0. Berarti ini harus jadi apa? Yang ini setengah nih. 0. Supaya 0 ini pakai rumus BIJP. Ingat selalu menjadikan 0 BIJP. Jadikan 1 kali BIP. Ya kan? Oke. Nah ini BJP. Tanya, baris berapa yang mau dinolkan? Baris 1. Letaknya baris. Ya. Baris 1. Kemudian di kolom itu ada elemen yang utama. Nilainya 1. Di kolom itu, di kolom 2. Letak pada baris berapa? 2. Dikali lawan tanda angka yang mau dinolkan. Yang menolkan setengah. Jadi lawannya min 1/2. Biasanya kalau dipakai determinan per 1. Tetapi determinan kan ada agak angkanya bukan 1,7. Misalnya 7 itu menjadikan 0. Nah, pakai BIJP. Nanti lawan tandanya min 7. Lawan tandanya apa? Per 7. 7 itu elemen diagonal utamanya. Per elemen diagonal utamanya. Diagonal utamanya 1 per 1. Tapi per 1 kan tidak arti ya kan. Nilainya tetap. Ya, itu maksudnya. Oke. Sehingga ini baru apa artinya? Ini apa artinya B12? Baris 1 yang baru, baris 1 yang lama ditambah dengan pengalinya min setengah kali baris belakangnya, baris 2. Baris 1 yang baru, yang lama, yang lama berapa? 1,5 0. Oke. Kemudian ditambah, ini baris 1 yang lama ditambah min setengah kali baris 2. Jadi min setengah kali 0, 0. Min setengah kali 1, min setengah. Min setengah kali min 3/5. Min 3/10. Nggak bisa coret ya. Min 3/10 betul.
Jadi tetap ada mentality. Ya, terus yang terakhir min setengah kali 2/5, duanya coret, min 1/5. Ya, itu enggak? Halo, min 1/5. Itu yang 3/10. Oh, salah. Ini tadi apa tadi? Ada mentality 4. Jadi nggak ada minus. Yang mana? Ini ya, ini min setengah kali Sama kali min 3/5. min 3/5 jadi plus dong. Ya. Ya, ini plus. Sorry. Ini plus 3/. Ini kali min setengah ya, lawan tanda ya. Oke. Cara lain. Bentar. Oke, ini 01 min 3/5, 2/5. Oke. Sampai sini, oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Berapa? Kita jumlahkan. Ini adalah baris 1 yang baru. Berapa? 1, 0. Nah, setengah itu kan 5/10. 5/10 tambah 3/10 berapa? 8/10. DP kecil 4/5. 8/10 DP kecil 4/5. 0 tambah min 1/5. Min 1/5. Ya. Maka ini terjadilah apa? Baris yang berubah baris 1 ya. Dulu. Yang berubah baris 1, baris 2 tetap ya. 01 min 3/5 dan 2/5. Nah, baris 1 yang baru nih. Baris 1 yang baru apa? 1, 0, 4/5, ini 4/5 dan min 1/5. Nah, hasil terakhir ini adalah materi apa namanya? Identitas I2. Ini apa namanya? Materi inverse. Ya kan? Materi inverse. Jadi materi inverse-nya berapa? Tinggal salin aja. Materi inverse-nya adalah salin nih. 4/5 terus min 1/5 min 3/5 dan 2/5. Selesai. Oke ya. Jelas sampai sana? Ya. OBE itu harus teliti. Tanda minnya pengaruh. Min pengaruh sekali. Pak, kalau yang 3 kali 3 bisa pakai ini juga. Bisa. Sabar. Sebentar lagi contohnya. Sabar. Bagaimana saudara tahu ini jawabannya benar atau salah? Tanpa menggunakan software. Ya. Bagaimana saudara tahu ini jawabannya benar? Gak inverse lagi. Kan rumusnya? Iya, betul. A kali inverse hasilnya harus identitas. Itu yang saya mau masuk dia. Kalau terlalu cepat ya. Jadi periksanya ya. Kalau Anda periksa ini harus materi A kali materi inverse-nya. A-nya kan sudah tahu tadi. Inverse-nya baru dapat. Hasilnya apakah identitas 1001? Ini kan ganda 2 kali 2. Ya kan? Kalau benar, nah itu jawabannya sudah benar. Ya. Paham ya? Itu cara periksanya. Ada pertanyaan di sini? Halo. Nah, sebentar lagi kita coba yang 3 kali 3. Ya. 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 sama caranya. Cuma makin besar makin pusing temen. Ada softwarenya ada, tapi itu janganlah. Itu kalau untuk prestasi boleh, jangan saya sekali dipakai untuk itu menjawab tugas Anda ya. Nanti ujian nggak bisa, ya. Baik. Cerita lagi saya lihatkan cara proses dari materi 3 kali 3 itu 4 kali 4, 5 kali 5 sama semua. Kecuali 2 kali 2 aja agak beda sedikit ya. Maksudnya 1 0 1 0 ya. Turun 1 1 0, dia ke sini 1 naik ke 0 ya. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Halo. Pak, ada yang 38 apa? Saya OBE.
Kan kalau yang model ini yang minggu yang lalu kan pernah saya jelaskan, uh, inverse A adalah seperterminan kali materi adjoint. Materi adjoint itu apa? Diagonal utama dibalik, yang lainnya kali min. Udah kan? Coba lihat. Sudah saya jelaskan. Hasil ke diagonal utama. Kan cari inverse ada 3 cara kan? A kali inverse sama identitas. Kedua ini tadi nih. Ini kedua pakai OBE. Yang ketiga itu materi inverse A adalah seperterminan A kali materi adjoint. Dan materi adjoint itu untuk khusus 2 kali 2 saja ya. Yang utama dibalik, yang lain lebih. Yang 3 kali 3, 4 kali 4 tidak boleh pakai cara itu. Rumusnya tetap, tapi materi adjoint itu adalah kumpulan dari materi kofaktor. Itu belum masuk. Ya, belum masuk. Oke. Baik. Saya tunjukkan. Jadi kalau materi A-nya 3 kali 3. Nah, cara prosesnya kita bikin identitasnya dulu. Identitas ini kan I3. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, cara kerjanya, ini diagonal utama harus jadiin 1 inti kan? Dijadikan 1, kalau 1 apa? BIP kalau bukan. Atau boleh gak BIJ? Kalau di kolom itu misalnya paling atas angka 5. Tapi di baris 3-nya ada angka 1 di bawahnya. Paham nggak? 5, misalnya 5, 1, 2, 2, 3, 4. Terus ini ada 1, 5, 7. Nah, ini 5 sama 1 ini boleh tukar letak. Tapi yang bukan 1 tuh ya 1 baris. Baris ketiga dipindahkan ke baris 1. Baris 1 pindah ke baris 3. Itu yang namanya B13. Paham? Baris tukar baris. Change. Tukaran. Paham? Berarti satunya kan tidak perlu kita kali-kali setengah. Kan kalau ini 5 kali 1/5. Betul nggak? Nggak perlu. Tukar aja barisnya. Itu namanya BIJ. Di sistem persamaan linear nanti juga 2 persamaan dengan 2 variabel, 3 persamaan dengan 3 variabel. Itu juga cara sama. Ya. Oke. Nah, cara pertama kita lihat kolom pertama. Kolom pertama, elemen pertamanya kalau bukan 1 harus jadiin 1. Pakai rumus apa? BIP. Kalau enggak ada yang sama ya. Di kolom itu tidak ada angka 1. Kalau ada angka 1 tadi contoh ini 5 sama 1 boleh tukar letak. Tapi barisnya ikut ya. Satu baris itu ikut. Paham? Baris 1 sama baris 3 tukar letak. Kemudian dia turun jadikan 0. 0 pakai rumus apa? OBE-nya BIJP. Kemudian jadikan 0 lagi. Biasanya sekaligus nih ya. Jadikan 0 lagi. Juga BIJP. Kemudian dia 100. Selesai. Dia menuju ke kolom kedua. Dia menuju ke elemen diagonal utamanya harus jadikan 1. Kalau tidak 1, misalnya angka 3, angka 4, maka baris kedua dikali 1/4. Nah, kalau angka 3, misalnya di tengah ini 3, yang 1 ini, di kolom kedua, maka baris 2 dikali 1/3. Paham ya? Itu pakai rumus BIP. Paham? Baris kedua dikali 1/3. Nanti kita praktek baru tahu ya. Sabar. Nah, selesai itu dia apa? Di kolom itu selebihnya harus 0. 0 atas, 0 bawah. Oke, jelas nggak ke sini? Kemudian dia menuju kolom ketiga, dia menuju ke elemen utama harus jadi 1. Pokoknya elemen utama, diagonal utamanya harus 1 semua. Terus ya, kemudian nolkan atas, nolkan bawah. Jadi jadinya bentuknya identitas, matrik identitas atau matrik satuan. Sudah jelas? Ya, ini cara kerjanya seperti itu. Ini OBE, ya, OBE dengan cara untuk matrik 3 kali 3 ya. Oke. Nah ini yang contohnya B13 atau B31. Ya nak? Baris tukar baris. Itu BIJ namanya. Baik. Kalau sudah kita masuk contohnya
yang Anda tanya tadi, bagaimana 3 kali 3? Nah, diketahui matrik B-nya. Matrik B-nya adalah 3 kali 3. 2, 6, 6. 2, 8, 6. 2, 8, 8. Nah, ini ditanya matrik inverse-nya. Kita gunakan cara OBE. Oke. Cara OBE. Ya, ini makan waktu ya. Ini menyelesaikannya cukup lama ya. Oke. Ya, nanti saya lihat dulu kalau bisa angkanya. Tapi kan ini bukan saya sendiri, ini kelasnya banyak ya. Jadi gabungan. Soalnya sama. Baik, waktu ujian juga sama. Nah, matrik B berpasangan dengan matrik identitas dan makanya I3 dengan bantuan operasi baris elementer, maka si matrik B diubahlah menjadi matrik identitas I3. Maka matrik identitas berubah menjadi matrik inverse-nya matrik B. Inverse matrik B, itulah. Nah, jadi matriknya dari 2, 6, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 8. Identitasnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini gerai utamanya kan sama 1 nih. Ya. Oke. Jadi ini ada matrik B, sedangkan ini adalah matrik identitas I3. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Tanya dulu, ada enggak di kolom itu, di bawah 2 pertama, ada angka 1 enggak? Halo? Kita lihat, ada enggak di angka 1 sini? Enggak ada. Kalau enggak ada, ya pakai rumus PIP. PJJ 1 pakai BIP. Kalau ada, main tukaran aja. Ya. Jadi karena enggak ada, maka ini kita BIP. Baris berapa? Baris berapa yang mau diubah? Baris 1. Dikali berapa? 2 supaya jadi 1. Yaitu 1/2. Ya, setengah atau 1/2. Nah, udah. Langsung kita baris 2-nya tetap 286. Baris 3-nya 288. Ini 010, 001. Baris 1 dikali setengah. Setengah kali 2. 1. Setengah kali 6. Setengah kali 6. Setengah kali 1. Kali 0. Kali 0. Oke. Sudah jadi 1 kan? Nah, jadi ini tadi apa? Diagonal utama. Ini diagonal utama. Oke. Nah, kemudian di bawah di kolom 1, setelah angka 1 ini yang pertama ini, di bawahnya harus 0 dua-duanya. Harus 0. Nah, karena harus 0, kita pakai rumus apa? BIJP ya. BIJP. Nah, gitu. Yaitu apa? Baris berapa mau dinolkan? 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen nilai utama. Terletak pada baris berapa? Dikali lawan tanda yang mau dinolkan. Min 2. Lawan tanda 2. Min 2. Per 1. Ya enggak ya? Per 1-nya kita tidak tulis apa-apa. Tapi nanti ada determinan harus perhatikan. Ya. Per 1. Min 2 per 1 kan min 2 juga. 1 itu tentang mana? 1 itu elemen diagonal utamanya. Kan 1 enggak di atas ini. Ini nih. Ini 1 enggak nih? Ya kan? Itu per 1. Oke. Terus yang bawahnya lagi. Baris berapa yang mau dinolkan? 3. Dibanding kalau itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen diagonal utama. Terletak pada baris. Dikali lawan tanda angka minolkan. Nah.
Berarti kita harus cari B21 dan B31. Ya enggak? Nah, kita sampai sini jelas sampai sini dulu. Halo? Jadi rumusnya itu buat sendiri ya. Ingat caranya ya. Oke. Ketika Hey, finish? Belum. Belum selesai. Nanti mencari determinan juga bisa bantuan operasi baris elementer. Ini cara ini mungkin orang jarang pakai ya, tapi kita bisa pakai. Anda lihat nanti. Ya. Oke, udah berapapun bisa. Ya. Udah? Oke. Nah, apa artinya B21 kali min 2? Atau ini kita salin dulu. Jadi matrik kalau kita tulis ini yang berubah itu kan baris 1 dan baris 3 ya. Halo? Baris 1 sorry, yang tetap tuh hanya baris 1, sorry. Baris 2 dan 3 yang berubah kan? Baris satunya 133 133 setengah 00 ya. Nah, kita mulai hitung ini apa? Apa artinya BIJP-nya? B21 min 2. Apa artinya B21 kali min 2? Nah, gitu. Artinya apa? Baris 2 yang baru, baris 2 yang lama ditambah pengali dikali baris belakangnya. Nah, baris 2 yang lama berapa sih? 286010 ya. 286010. Kemudian ditambah ya baris 2 yang lama ditambah min 2 kali baris 1. Baris satunya ini nih yang atasnya. 133 setengah 00 dikali dengan min 2 berapa? Min 2 kali 1 min 2. Min 2 kali 3 min 6. Min 2 kali 3 min 6. Min 2 kali setengah min 1 kali 0 0 ya. Jumlahkan. Ini adalah baris 2 yang baru. Berapa? 0 2 2 min 1 1 0. Salin sini. Baris 2 yang baru adalah 0. Oh, ini 0 terakhir nih salah. Ini 6. 0 ya. Ini adalah 0. Jadi 020 min 1 1 0. Ya. Kemudian berikutnya adalah baris 3 B21 B31 sorry. B31 kali min 2. Apa artinya? Baris 3 yang baru, baris 3 yang lama ditambah pengalinya min 2 kali baris belakangnya baris 1. Baris 3 yang lama berapa tadi ini? Baris 3 yang lama 288001. 001 itu apa? Indosat. Ya kan? Kalau 007 James Bond. Jadi baris 3 berapa tadi? Baris 3 adalah 288001 ya. 288 Indosat. Nah, kemudian baris 3 yang lama ditambah dengan min 2 kali baris 1. Oh, ini sama persis enggak dengan sebelahnya? Sama ya. Salinnya min 2, min 6, min 6, min 1, 00. Ya enggak? Dijumlahkan menghasilkan baris 3 yang baru. Berapa? 0. Terus 2. 2. Terus min 1, 0, 1. Nah, kita tulis ini. 0, 2, 2, min 1,
1. Jelas sampai sini? Nah, kita lihat kolom 1 sudah beres belum? Sudah kan kolom 1, 1, 0, 0. Kita menuju kolom 2. Elemen di kolom utamanya harus jadikan berapa? 1. Ya nak? Elemen utamanya pada kolom 2 harus jadikan 1. Nah, berarti tidak ada yang apa? Kita pakai rumus BIP nah. BIP itu apa nih? Baris 2 dikali 1/2 nah. Ya, baris 2 dikali 1/2. Jadinya apa? Berarti baris 1 tetap 1, 3, 3 setengah 0, 0. Terus yang baris 3 juga tetap 0, 2, 2 min 1, 0, 1. Nah, baris 2 dikali setengah. 1/2. Setengah kali 0. Setengah kali 2. Setengah kali 0. Setengah kali min 1. Min setengah. Setengah kali 1. Nah, setengah kali 0. Diagonal utama. Kemudian kalau itu sudah 1, ini sudah 1 ini. Maka di atasnya harus 0, di bawahnya juga 0 di kolom 2. Ya enggak? Nah, sekaligus dua-duanya kerjakan. Ya, kita kerjakan dua-duanya. Jadi sini adalah apa nih? Kena 0 pakai rumus BJP. Baris berapa mau dinolkan? 1. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang merupakan elemen utama terletak pada baris berapa? 2. Dikali lawan tanda angka yang mau dinolkan min 3. Nah, ini yang kedua berikutnya. Baris berapa mau dinolkan? 3. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen utama terletak pada baris berapa? 2. Dikali lawan tanda. Nah, mudah kan? Oke. Ya. Oke. Kita lihat sini B12 kali min 3. Apakah artinya baris 1 yang baru, baris 1 yang lama, pengalinya min 3 kali baris belakang baris 2. Baris 1 yang lama berapa? 133 setengah 00 ya. 133 setengah 00. Kemudian ini baris 1 yang lama ditambah min 3 kali baris 2. Baris 2-nya mana? 010 min setengah 0, ya kan? Oh ya, ini kita tuliskan baik ya. Bingung deh. Kita mau tulis ini boleh, yaitu apa? Apa tadi baris 2 ya? 010 min setengah 0 ya. 010 apa? Min setengah 0. Benar ya? Min setengah 0. Oke. Nah, jadi nampak kelihatan ya. Di sini min 3 kali baris 2. Ini baris 2-nya nih yang tidak 0, tidak diubah. Apa? Min 3 kali 0, 0. Min 3 kali 1, min 3 kali 0, min 3 kali min setengah plus 3/2 atau 1/2. Min 3 kali setengah, min 3/2, min 1/2 kali 0, 0. Oh ya, ini min tadi ya, sorry. Min 3 kali 1, min 3 ya. Dijumlahkan menghasilkan baris 1 yang baru. Berapa? 1, 0, 3. Ini 2 ya. 2. Terus min 1/2, 0. Nah, ini baris 1 yang baru nih. Berapa? 103. Terus 2. Ini terlalu dekat ya. Kita hapus itu. Terlalu dekat. Tidak sedap dipandang mata. Oke. Jadi kita geser. Ya, geser ya.
Jadi baris 2 tadi apa tadi baris 2? 0, 1, 0, min setengah, setengah, 0. Kemudian baris 1 yang barunya 1, 0, 3, 2, min 1 setengah, 0. Nah sekarang berikutnya tadi sini apa? B32 kali min 2. Apa artinya B32? B32 kali min 2. Apa artinya? Baris 3 yang baru, baris 3 yang lama, ditambah pengalinya min 2, kali baris belakang baris 2. Baris 3 yang lama berapa? Yang mana tadi yang sebelumnya? Baris 3 yang lama 022 min 1, 01. Min 2, 022 ya. Apa? 022 min 1, 1. Betul ya? Min 1, 01. Oke. Ya. Kemudian ini baris 3 yang lama. Ditambah min 2 kali baris 2. Baris 2-nya. Ini baris 2-nya. 010 min setengah, setengah 0. Coba dikali min 2 berapa? Min 2 kali 0, 0. Min 2 kali 1, min 2. Min 2 kali 0, 0. Min 2 kali min setengah, plus 1. Min 2 kali setengah, min 1. Kali 0, 0. Jumlahkan. Ini menghasilkan baris 3 yang baru. Berapa? 0, 0, 2. 0, min 1, 1. Tulis ini. 0, 0, 2. Apa? 0, min 1, 1. Nah, tetap kita pandang dari diagonal utamanya. Ini diagonal utamanya. Kolom pertama sudah selesai 100, kolom kedua sudah selesai 010, kolom ketiga belum. Ini dan elemen utamanya harus ya ini harus 1 ya. Ini harus 1. Supaya ini 1 gimana? BIP betul. BIP-nya apa sini? Yaitu apa? Baris berapa? 3 dikali 1/2 betul. Sehingga ini terjadi baris satunya tetap 103. Ini batasnya 2 min 1,5 0. Kemudian baris keduanya yang mengalami tetap juga 010 min setengah, setengah 0. Nah, baris ketiga dikali 1/2 berapa? 0, 0, 1 kali 0, setengah kali min 1, min setengah, setengah kali 1, setengah. Nah, sekarang lihat lagi nih. Tinggal 1 langkah lagi. Ya. Apa tuh 1 langkahnya? Yaitu di kolom ketiga. Kebetulan ini sudah 0 ya. Enak nih. Kalau 0 nggak usah dikejar. Nah ini. 3 itu harus jadikan 0. Pakai rumus BIJP ya. BIJP yaitu apa? Nah, di sini ada BIJP-nya. Oh ini enggak. Enggak ya. Di bawah enggak. Tinggal 1 cara kali 1 jalan. Itu apa? Ya. Baris berapa yang mau dinolkan? Baris 1. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen utama terletak pada baris. Dikali lawan tanda yang mau dinolkan. Nah. Ya. Nah, berarti sini Anda lakukan B13 kali min 3 ya. B13 kali min 3. Apa artinya ini? Baris 1 yang baru, baris 1 yang lama ditambah min 3 kali baris belakangnya. Baris 3. Baris 1 yang lama berapa? 103, 2 min 1,5 0 ya. 103 apa tadi? 2 min 1,5 0. Ini baris 1 yang lama ditambah min 3 kali baris 3. Baris 3-nya wih. Ini ngapa gini? Astaga. Tidak tertulis di kolom kecilnya. Coba lihat. Tulis nggak? Anda lihat sini ini kosong nih tuh. Sedikit itu. Padahal ini udah. Ini penyakitnya nih.
terpaksa saya harus copy, pindahkan ke yang ini di copy. Bentar ya, kita E01 tampung. Oke, jadi saya halo. Ini mau tak mau saya supaya tidak hilang, ini saya copy. Saya copy, masukkan yang ke tempat baru. Tempat yang baru ini. Tapi ini harus di-share ya. Harus di-share. Oke. Yang baru. Nah, harus di-share. Baiknya ini save dulu. Nanti hilang ya. Kita save dulu ya. Jadi yang itu terbuang, mau terbuang ya caranya. Oke. Nah, perhatikan. Tadi harus di-share kan? Stop share. Tadi apa? Share. Oh, share-nya semua ya. Berarti yang mana nih? Ini yang ini yang baru nih. Yang baru ya. Atau kita oke. Berarti ini sudah. Yang satu lagi saya buang aja. Mana ya? Yang ada ini. Nah, ini yang kacau-kacau tadi. Nah, ini yang ini buang ya. Oke. Oke, tadi ya. Perhatikan. Ini tadi B2. Sudah ya. Oh, ini yang mana ini? Ini yang di halaman pertama ya. Ini ya. Perhatikan tadi apa? B13 ya. B1. Nah, ini keluar ini. B di draw B13 dikali min 3 ya. B13 kali min 3 betul. Kita balik nih. B13 kali min 3. Artinya baris satu yang baru ada baris satu yang lama ditambah pengalinya kali baris belakangnya. Baris 3 ya. Jadi baris satu yang lama berapa? Oh, ini kita salin dulu ya. Di sini aja. Karena ini terakhir, kita salin di sini aja. Mana tadi? Yang matrik yang terakhir ini 103 baris 1 103 berapa? 2 ya? 2 min 1,5 0. Min 1,5 0. Terus yang baris keduanya 010 010 min setengah 0. Min setengah 0. Nah, baris tiganya yang kita cari. Nah, ya sini bilang baris satunya 103. Oh, salah kita. Justru baris satunya yang kita mau itu kan. Ya, baris satu yang lama 103. Ya, 103 2 min 1,5 0. Ya. Kemudian ditambah dengan min 3 kali baris 3 ini. Ada salah tadi. Yaitu apa? Berarti baris satunya yang dihapus ini ya. Halo? Baris 3-nya yang dihapus mana nih? Ini aja nih. Yang lainnya tetap tuh pasti. Ya. Oke. Baris 3-nya mana? Baris 3-nya sini 001
Indosat jadi ya. 0 min setengah setengah. 001 ya. 001 0 min setengah setengah. Itu ya. Min setengah setengah. Oke. Nah, min 3 kali baris ketiga. Berapa tuh? Kali 0 kali 0. Min 3 kan 1. Min 3. Terus kali 0. Min 3 kali min setengah plus 1 setengah. 3 per 2 1 setengah sama. Min 3 kali setengah min 3 per 2 atau min 1 setengah. Jumlahkan menghasilkan baris 1 yang baru. Berapa? 1, 0, 0, 2, 0, min 1 setengah. Nah, analis ini. Oh ya, ada berubah belakangnya. Sorry. Berarti ada berubah yang di belakangnya. Berarti ini hasilnya adalah apa? 100, 20 min 1 setengah. Nah, Anda lihat ini adalah matrik identitas ini. Ini adalah matrik identitas I3, maka ini adalah matrik inverse B, bukan A tapi B ya. Matrik inverse B. Maka Anda jawab, jadi matrik inverse B adalah 2, 0, min 1 setengah, min setengah, setengah, 0, 0, setengah, min setengah, setengah. Ini min setengah ya. Ini min setengah. Oke, inilah matrik 3 kali 3. Matrik inverse-nya. Sudah terjawab? Halo? Yang seperti itu 3 kali 3. 4 kali 4 mirip ini tapi ya panjang jalannya. Ya. Baik. Oke. Nah, sebenarnya tadi ini saya langsung ke sini ya. Sebenarnya keterangan teorinya tadi ya, apa-apa. Kita coba. Itu kita buka. Nah, ini terlalu kecil ya. Bisa dibesarkan sih. Nah, cukup. Nah, itu kita sudah bicarakan yang materi inverse sudah ya. Materi inverse sudah tentang A kali B. Ya, ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Sudah. Nah, ini juga sudah kan. Dengan 3 cara ya kan. Ini yang cara A, misalkan inverse-nya dengan A, B, C, D. Itu enggak? Nah, ini kan ya misalkan nih. Misalkan inverse A adalah A, B, C, D. Maka A kali inverse adalah identitas. Ini A-nya. Ini inverse yang dimisalkan. Identitas I2. Itu dikalikan. Ini sudah ya. Kita jelaskan. Kok lari ke sini. Loh, kok muncul lagi sini? Hah? Loh. Ini apa nih? Ini ada ya. Oke, kita lanjutkan ini. Ini sudah tadi ya. Silakan. Nah, kita teruskan. Ini yang cara apa? Mencari ABCD-nya sudah dapat. Kita masukkan inverse-nya ABCD. Apa ini? Terus yang ini ada cara ketiga sebetulnya. Matrik inverse A. Seperti dan kali matrik A kali matrik ajuan. Ingat khusus 2 kali 2. Matrik ajuannya apa? Diagonal utama dibalik. Tenang. Halo? Dia utama dibalik, yang lain dikali min. Kita lihat di sini ada jalannya. Nah, ini nih. Anda lihat di sini. Perhatikan. Oke. Ini Anda lihat nih. Determinan A kan AC kali diagonal utama, yaitu 14 dikurangi AC kali ya 1 kali 4. AC kali diagonal yang lain, yaitu apa? 2 kali 3. Ya, nah. Hasilnya min 2. Ini ya, seper min 2 ya.
kali matrik adjoint. Adjoint itu adalah diagonal utamanya dibalik, itu enggak dibalik nih. Awalnya matriknya 1,4-nya gini menjadi 41. Jelas? Halo? Diagonal utamanya dibalik, yang lain dikali min. 2 menjadi min 2, 3 menjadi min 3. Kok jelas? Nah, itu dikalikan jawabannya sama, ya. Ini khusus 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 kita harus ya untuk A3 kali 3 kita perlu mencari apa? Matrik adjoint KIJ kolom baris ke I kolom ke J adalah min 1 pangkat I plus J. Ini yang menyebabkan tanda plus min atau min plus kali determinan minor MIJ. Ya. Ini matrik kofator. Ya. Nah, matrik adjoint, matrik adjoint adalah apa? Matrik adjoint A ya sama dengan matrik kofator di transpose. Ya. Matrik kofator itu adalah misalnya kalau matrik kofator adalah K ya. Ya, matrik kofator K itu adalah K11 baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Jadi ada 9 buah kofator dicari. Itu khusus 3 kali 3. Kalau 4 kali 4 ada 16 kofator. 5 kali 5 25 kofator. Makin besar ordonya, makin mabuk ngitungnya. Ya. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini yang tadi kan sudah ya. Nah, cuma cara ketiga kita belum khusus 3 kali 3 belum. Karena apa? Karena kita belum belajar cara kofator gitu ya. Ya, belum. Sabar. Nah, sekarang transpose dulu ya. Sabar. Matrik transpose. Apa yang dimaksud dengan matrik transpose? Matrik transpose diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Artinya baris 1 pindah ke kolom 1, baris 2 pindah ke kolom 2, gitu kan? Begitu kan kolom 1 atau kolom 1 pindah ke baris 1, kolom 2 pindah ke baris 2 itu aja. Artinya baris tukar kolom. Tahu ya? Jadi kalau ini ordonya 2 kali 3, 2 baris 3 kolom, ini menjadi 3 baris 2 kolom. 3 kali 2 ordonya ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini cara pakai Maple, program Maple. Ya, dulu saya suka pakai. Maple itu, program Maple dibuat di mana tahu? Dibuat di Waterloo, water air ya. Waterloo, LOO. Waterloo sambung, Waterloo University di Kanada. Oke. Nah, ini sifat-sifat matrik transpose. Sifat-sifatnya matrik transpose. Jika matrik transpose ditranspose hasilnya an. Sama dengan inverse. Inverse juga gitu kan. Matrik inverse diinverskan kembali ke semula. Tenang. Nah, A kali B ditranspose. A kali B transpose adalah A transpose tambah B transpose. Itu biasa kan? Masing-masing ditranspose. Ya, nah. A transpose tambah B transpose. Tapi P kali A ditranspose, P itu bilangan skalar, tidak dipengaruhi oleh transposnya. Jadi misalnya ada 5A ditranspose. Hasilnya apa? 5 kali transpose A. 5 tidak dipengaruhi. Kalau inverse pengaruh ya. 5 pangkat min 1 1/5. Pengaruh. Tapi kalau transpose enggak. Nah, ini hati-hati. Ini sama juga sifat yang terakhir 4 ini. Sama dengan inverse. Yaitu apa? Matrik A kali B diinverskan, inverse belakang, matrik inverse belakang kali matrik inverse depan. Dan sama kan? Inverse-nya diganti transpose. Sama enggak? Ya.
Transpos juga berlaku demikian, transpos belakang kali transpos depan. Jelas sampai sini? Oke. Nah, saya teruskan. Nah, ini contohnya, contoh hitungannya. Kalau materi A-nya, Anda lihat sini. Saya pakai ini. Push. Baris 1, kalau A transpos apa? Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. Betul nggak? Jelas? Begitu gak? Materi B, baris 1 jadi kolom 1, 31. Baris 2, 42 jadi kolom 2. Jelas? Nah, kemudian, nah ini bukti materi A ditranspos. Anda lihat. Materi A-nya belum mulai ini kan? Apa sorry, transpos A. Mana transpos A-nya ini kan? Yang terakhir. Yang terakhir itu adalah mana? Ini yang transpos. Ini Anda salin nih. 2, 1, 3, 4 ini transpos. Ditranspos. Hasilnya apa? Hasilnya Anda lihat apa? Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. Enak? Sama nama A. Sama enggak? Kembali ke materi A, ya, sama dengan A. Jadi transpos A ditranspos kembalikan. Sama kayak inverse, diinverse kan kembali ke A, ya. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Saya teruskan terus ini dengan contoh mungkin lebih nyata. Kemudian nah ini pembuktian sifat kedua tadi. A tambah B ditranspos adalah transpos masing-masing. Nah, lihat nih. A tambah B, ini materi A, ini tambah B. Yang serta dijumlahkan. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 1, 4. Yang serta 1 tambah 4, 5. 4 tambah 2, 6. Ini adalah, apa ini? A tambah B. Enak. Sekarang A tambah B transpos. Ya, A tambah B transpos. Yaitu apa? A tambah B, ini sudah dapat A tambah B. Nah, kita transpos. Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 terlalu dekat. Baris 2 jadi kolom 2. Enak. Oke. Kemudian tadi kita sudah cari transpos A dan transpos B, nak? Sudah kan? Halo. Di atas tadi kita sudah cari. Kita sudah cari transpos A. Perhatikan. Nah, ini. Mana dari ini? Ah, ini. Anda lihat. Ini dia. Anda lihat ini draw. Ini adalah transpos mana tadi? Kok hilang nih? Tertutup dia. Jadi ada di atas. Nah, ini kan transpos A nih. Halo, transpos A 21. Nih. Transpos A ini dia nih kan. Transpos A 2134. Transpos B apa? Transpos B adalah 34 3412. Jumlahnya 2 tambah 3 5, 1 tambah 4 5, 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 6. Sekarang tanya, ini sama enggak sama nih? 5 5 4 6. Betul enggak? Ya, itu buktilah bahwa A tambah B transpos sama dengan transpos A ditambah transpos B. Jelas sampai sana? Ini teoritisnya ya. Oke. Nah, teruskan sifat ketiganya ini. Ya. Ya. Nah, ini bilangan skala tadi 5 kali A berarti 5 kali materi A, ini materi A dikalikan 5 kali 20, 5 kali 3 15, 5 kali 1 5, 5. Ah, ini dapatnya apa? 5 kali A. Ditranspos. Transpos tadi itu yang
Modelnya sama, yaitu apa? Baris satu ditranspos jadi kolom, ini transpos kan, jadi kolom satu. Baris dua menjadi kolom dua. Paham ya? Nah, sekarang 5 kali transpos A. 5 kali transpos A. A transpos itu kan dari sini ya. 23 dari kolom. 23 jadi baris 1. 23 jadi kolom 1. 14 ini kolom 2. Baris 2 jadi kolom 2. 14. Nah dikali 5. Sama enggak jawaban ini dengan ini? Yang ini. Sama enggak? Sama ya. Berarti bilangan skalar kali suatu matrik ditranspos. Bilangan skalarnya tetap tidak berubah ya. Tapi kalau inverse hati-hati ya. Pengalinya itu P kali A, P diinverse kan, P pangkat min 1 kan, P pangkat min 1 apa? Seper P, A pangkat min 1, boleh nggak seper A? Nggak boleh ya. Kalau A boleh, itu ada pembagian dua matrik. Maka dalam sejarah matrik tidak pernah dengar pembagian dua matrik. Yang ada penjumlahan dua matrik, pengurangan dua matrik, perkalian dua matrik, tidak ada pembagian dua matrik. Oke? Ya. Baik, kita teruskan. Sifat keempat. Ini. Ini yang sama dengan inverse. A kali B. A kali B. Kita hitung dulu. Sudah ditranspos. Sama dengan transpos belakang kali transpos depan. Ya nah. Nah, kita lihat sini. A-nya ini B-nya. Ya. Yaitu baris 1 kali kolom 1. Berapa nih? 2 kali 3. 6. Ditambah 3 kali 4. 12. Baris 1 kali kolom 2. 2 kali 1. 2. 3 kali 2. 6. Ya, dijumlahkan nih 18, 8 ya. Kemudian baris 2 kali kolom 1. Kali kolom 1. Jadi 1 kali 3 tambah 4 kali 4. 1 kali 3, 3, 4 kali 4, 16. Ini ya. Kemudian baris 2 kali kolom 2. 1 kali 1 tambah 4 kali 2. 1 kali 1, 1. 4 kali 2, 8. Jumlahnya sini. Dapat ini ya. Oke. Nah, sekarang A kali B transpos. Ini jawabannya kan. Itu apa? A kali. Mungkin warna saya tukar aja. Ini. Ya, udahlah. Jadi apa tadi baris 1 jadi kolom 1, betul enggak? Baris 2 jadi kolom 2. Nah, sama enggak dengan B transpos? Kita lihat. Sama enggak B transpos dikali dengan transpos A? Transpos B kali transpos A. Belakang kali transpos belakang kali transpos depan. Transpos B-nya ini, kita salin ya. Transpos B-nya ini transpos A, kita kaliin. Baris 1 kali kolom 1 berapa? 3 kali 2, 6. Tambah 4 kali 3, 12. 6 tambah 12, 18. Halo. Kemudian baris 1 kali kolom 2, berapa? 3 kali 1, 3. 4 kali 4, 16. 19 jumlah. Baris 2 kali kolom 1, berapa? 1 kali 2 tambah 2 kali 3 enggak? 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Jumlahnya 8. Baris 2 kali kolom 2. 1 kali 1 tambah 2 kali 4. 1 kali 1, 1. 4 kali 2, 2 kali 4, 8. Jadi jumlahnya 9. Sama nah ini ini. Jadi sifatnya berlakulah bahwa A kali B ditranspos, transpos belakang kali transpos depan. Ya, inverse juga sama. Ya, pengertiannya inverse juga sama. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ada. Ya, terus. Ini sifat matrik disangkar A. A ditambah transpos adalah simetri. Coba lihat nih contohnya nih. Halo. A-nya 1, 2, 3. Coba kalau saya hitung sini A transposnya apa? A transposnya adalah baris 1, 1, 2, 0. Saya jadiin kolom. Itu enggak?
Baris 1 jadi kolom 1 enggak? Nah, baris 2, 2, 3, 1 jadi kolom 2. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Baris 3 jadi kolom 3. 0, 1, 1. Sekarang coba tambahkan. A ditambah transpos hasilnya apa? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 0 tambah 0, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1, 2. Nah, Anda lihat di diagonal utamanya. Ini diagonal utamanya. Ingat enggak? Sorry. Ini diagonal utamanya. Anda lihat bayangannya atas bawahnya. Ya, fungsi diagonal utama berfungsi sebagai cermin. Berarti Anda lihat sini. Kalau ini cermin, ini 4 sama dengan 4 dah sini. Ini 0 sama dengan 0. Ini bayangannya. Ini bayangannya. 2 sama dengan 2. Ini bayangannya. Berarti ini sama dengan matriks simetris. Tapi tidak sama dengan A ya. Awas, hati-hati. Matriks simetris atau simetrik boleh. Jelas maksudnya? Jadinya matriks simetri tetapi bukan sama dengan matriks A ya. Yang sama dengan A itu apa? A transpos sama A ditranspos aslinya A. Itu matriks simetris juga. Tapi sama dengan A. Ditranspos sama dengan A lagi, ya kan? Itu maksudnya. Kalau ini enggak, ini seolah menjadi 2 kali matriks A, 2A ya. Ini kalau dihitung ini sama dengan 2 kali A, betul enggak? 2 kali matriks A. Jelas sampai sini? Ya, kemudian A kurang transpos A adalah skew. Ya, skew simetri. Skew simetrik. A dapat tulis sebagai jumlah dari suatu matriks simetrik. B adalah setengah kali A tambah transpos tadi yang 2 kali A. Nah, setengah kali 2. Tadi Anda lihat nih. Setengah kali A tambah A transpos adalah 2A. Setengah kali 2A berapa? Sama dengan A juga, ya enggak? Ya, sama dengan A juga. Kemudian dan suatu matriks Q simetri C adalah setengah kali selisihnya, yaitu A dikurang A transpos. Itu yang skew matriks simetrik, ya. Skew metrik, matriks skew metrik. Oke. Oke. Sekarang latihan. Kerjakan nomor 1 dulu sini. Halo. Kalau nak mau kumpul ya. Jika nak mau ini kumpul. Jadi harus mau. Kerjakan sekarang. Dan mau satu sampai dua. Nomor 1 dulu lah. Dan nanti kalau yang sudah selesai. Nah, nomor 2 dulu. Nomor 2 yakin itu pakai OBE. Ini tanpa gampang. Terakhir transport ya. Ya transport. Baris 1 belum ada. Baris 1 baris 1 ini juga sama nih. Di rumah aja. Ini mudah kan? Oke, kita teruskan aja. Ternyata saya kira invest tadi, ya. Nah ini, sebetulnya ini sudah saya jawab ya tadi ini. Halo. Matri eselon, ya, matri eselon. Ada lagi. Matri eselon dan matri eselon terdusi bedanya apa? Halo. Jadi gini, matri eselon itu bisa pakai warna ya. Warna kuning aja ya. Oke, matri eselon
Yang penting itu ini. Perhatikan. Kalau ini bukan baris nol, maka satunya satu letak di paling depan deh. Seperti mati identitas. Mati satu untuk identitas. Kemudian di belakangnya boleh ada nol, tapi tidak semua nol. Kalau semuanya nol, ya masih namanya bukan baris nol. Ya. Baris dua, kalau bukan baris nol, satunya geser ke kanan. Kadang-kadang ada yang contoh ekstrimnya geser dua, lompat dua ya. Ini lompat satu kan istilahnya. Nah ini juga satu juga kan terus gitu kan. Halo, nampak? Nah di bawah diagonal semuanya nol. Di bawah diagonal semuanya nol. Dan di atas diagonal boleh ada nol, tapi tidak boleh semua nol. Kalau semua nol itu namanya baris nol kayak gitu. Bukan baris nol, masih baris tidak nol juga kan. Seperti baris pertama ya, jelas maksudnya. Ya, boleh ada nol di antara ini, tetapi tidak semua nol. Oke. Nah, kemudian Anda lihat ini adalah baris nol, ini adalah baris nol yang kuning. Artinya baris nol itu letaknya bagian bawah. Udah asik dengan gadget nih. Bukan Anda, kan Mr. Topi. Zaman Anda memang zaman sudah canggih ya, udah ada HP yang super apa namanya itu, super hebatnya. Gitu. Tapi ya kalau waktu kuliah memanfaatkan waktu yang ada. Jangan kalau Anda maaf ya, kalau Anda misalnya ini semua bukan Anda sendiri ya. Jadi artinya belajar itu ya di selagi Anda bisa kerjakan. Kita tidak tahu di masa mendatang. Besok sebentar lagi ya kan nggak ada yang tahu. Ya. Banyak kadang-kadang banyak hal-hal yang kita tak duga. Ya. Benar nggak? Tiba-tiba sakitnya parah, dan dipanggil lagi. Udah selesai kan? Nah itu, jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi maksudnya baris nol di sini, boleh ada nol, boleh. Tapi tidak boleh semua nol. Kalau semua nol, nanti semua nol itu namanya mati echelon terreduksi. Ya, terreduksi. Kalau ini mati echelon, demikian. Nah ini disebut eliminasi kaos. Ya, mungkin kalau saya mungkin akan tidak belajar metode numerik. Kalau ada Anda belajar metode numerik, ada namanya shader. Itu menggunakan eliminasi kaos. Seperti ini cara kerja ini. Dijadikan matrik echelon. Ya. Jelas. Nah, kalau di atasnya dijadikan nol lagi semuanya, itulah yang disebut matrik echelon terreduksi. Ya. Matrik echelon terreduksi. Ini, Anda lihat nih. Di atas ya ini diagonal utamanya. Anda lihat di atas di bawah di kolomnya di bawah satu kolomnya nol, di atas juga nol. Nah ini juga baris nol. Jika ada baris nol tidak selalu ada. Saya tanya Anda, boleh nggak baris nol berada di antara yang tidak nol? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak berlaku identitasnya. Jadi contoh yang istimewa adalah mati identitas. Ya, mati echelon terreduksi. Nah, kalau contoh dari mati echelon ini, ini diagram utamanya serba satu, di bawah diagonal nol, di atasnya boleh ada nol, kita sebenarnya semua nol. Kalau semua nol namanya mati echelon terreduksi. Contohnya mati identitas atau mati satuan, ya. Contohnya. Jadi ingat itu ya. Sudah bisa bedakan? Nah, mati echelon terreduksi disebut maksudnya pekerjaannya itu adalah eliminasi Gauss-Jordan. Dua tokoh matematik, Bapak Gauss dan Bapak Jordan. Ya. Disebut eliminasi Gauss. Gauss itu yang mana sebetulnya? Gauss itu adalah yang juga ahli fisika. Jadi orang zaman dulu dia pintar di matematik, dia juga pintar fisika. Benar. Anak saya salah satunya sudah meninggal juga dari Inggris yang
Maaf, ada cacat di sini suaranya hilang. Siapa? Stephen Hawking. Itu ahli perbintangan, ahli fisika, ya. Tapi juga ahli matematik. Ya, dosen saya juga satu sudah almarhum juga dari ITB, itu Profesor Chiamai On, ya, dari ITB. Beliau jago matematik juga, ya. Nah, waktu ngajar saya tuh di S2 itu tentang apa menggunakan namanya segitiga terbalik. Namanya apa? Nabla atau Del. Pernah lihat nggak modelnya? Gini. Nabla itu vektor sebetulnya ya. Bentuknya segitiga terbalik ini. Ini adalah do per do x, do per do y, do per do z. Vektor. Ini vektor. Nah, kalau Profesor Ciamaion ini ditambah topi di atasnya. Ada topinya di sini. Itu lambang vektor. Topi atau kita ada vektor atau panah di atasnya. Kalau di buku cetak sini dikasih apa? Warnanya tebal, ya hurufnya tebal. Tebal itu artinya vektor. Penting kita baik panah aja kan, nggak tebal nggak apa-apa. Ya, oke. Nah ini contohnya ya. Jadi ini adalah kalau kita lihat matriks apa nih? Ini adalah diagonal utamanya. Di bawah diagonal 0 ini matriks apa? Ya, nama matriksnya apa? Secara umum. Matriks segitiga atas, nolnya akan di bawah lawannya. Kalau atas, nolnya di bawah. Kalau bawah, nolnya di atas. Ya, ini matriks segitiga atas. Ya, tapi disebut juga ini matriks echelon matriks echelon saja, matriks echelon reduksi ada. Ya, oke. Kalau yang tereduksi itulah contohnya yang kita kenal dengan ini matriks identitas. Ya, matriks echelon reduksi contohnya adalah matriks identitas atau matriks satuan nama lainnya. Ya. Nah ini OBE Anda sudah belajar. Diajarkan itu apa? Ada BIJ, BIP, BIJP. BIJ baris tugas baris. Jadi kalau Anda lihat misalnya di atasnya 5 di kolom itu ada angka 1 mau letak di mana sih? Tukar aja. Ya. Letaknya di mana ditukar. Nah, itu namanya BIJ. Nah, kalau misalnya mau jadikan 1 di diagonal utama, ini elemen utama harus jadi 1 pakai BIP. Kalau mau jadikan 0 BIJP betul. Ini solusi kan. Ya, jadi ini itu artinya itu ya. Nah, oh ya, ada ini yang disebut matriks elementer. Apa yang maksud dengan matriks elementer? Halo? Matriks elementer ya. Jika matriks identitas bukan kalau udah sama bukan udah sama maksudnya baris dan kolomnya sama. Kalau udah sama tuh seolah dua matriks. Ini kan satu matriks ya. Jadi jika matriks identitas mengalami satu kali OBE, apakah BIJ atau BJI sama ya, itu menghasilkan matriks elementer. Itu juga matriks diagonal matriks identitas jika mengalami BIP juga menghasilkan matriks elementer. Jika matriks identitas mengalami BIJP juga menghasilkan matriks elementer. Paham maksudnya? Satu kali, nggak boleh 2 kali. Jangan sudah dilakukan lagi. Itu nama 2 kali, nggak boleh ya. 1 kali. Salah satunya, kan ada 3 kan? Berarti salah satunya apakah BIJ, BIP, atau BIJP. Ya, berarti bebas. Ya. Itu artinya menghasilkan matriks elementer. Paham maksudnya? Nah, jika matriks elementer ini kita lakukan ya, di sini ya lakukan. Kita lihat di bawah. Ini. Anda lihat. Di sini saya lakukan ini hanya bukan rumusan ya, artinya kalau misalnya baris 2 ini saya kali 5 saya hasil 5 sini kan. Tadinya yang sebelah kiri ini adalah matriks identitas saja. Begitu mengalami satu kali
OBE, apakah BIP, apakah BIJP, apakah BIJ, ini hasilnya elementer. Nah, kemudian 1/5/1 baris 2 saya kali dengan 1/5, ya nak? Baris 2 dikali 1/5. Kembali lagi ini menjadi identitas lagi, ya nak? Jelas? Nah, yang kedua di sini lakukan BIJ, B12. Baris 1 ditukar dengan baris 2. Anda lihat sini, baris 1 pindah ke baris 2, baris 2 pindah ke baris 1. Betul enggak? Ini satu kali OBE, maka identitas tadi, materi identitas menjadi materi elementer. Paham maksudnya? Nah, supaya dia menjadi identitas lagi, ya kita lakukan BIJ lagi, B12 atau B21. Ya enggak? Ingat dari BIJ atau BJI. Kita lakukan B12 lagi atau B21, maka ditukar letaknya, kembali dia menjadi materi identitas. Jelas maksudnya? Identitas dari elementer, elementer jadi identitas. Oke ya. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir ini juga ini asal-asalannya, mengapa BIJP ini ada rumusnya ada. Tadi saya ajarkan baris berapa mau dinolkan dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen utama, terletak pada baris berapa dikali lawan tanda angka yang menjadikan 0 per bilangan elemen utama 1. Kesatunya dihapus ya, tidak apa-apa. Oke ya. Ini kalau kita lakukan B324 kan itu. B3 yang baru, ya nah, ini B3 yang baru adalah B3 yang lama. Nah, baris 3 yang lama berapa? Coba. B3 yang baru, baris 3 yang lama ditambah pengali 4 dikali baris belakangnya, baris 2. Nah, baris 3 yang lama berapa? 001 dari Indosat tadi ya. Kemudian ditambah dengan 4 kali baris 2 berapa tuh? 010 jadi 040 ya. Ya, dijumlahkan menghasilkan baris 3 yang baru berapa? 041 ininya. Jadi hasilnya materi elementer. Nah, supaya materi elementer ini jadi kembali ke menjadi identitas dilakukan apa? Hanya pengalinya tidak lawan tanda. 4 dengan -. Itu rumusnya sama. BIJ-nya sama. Jadi B32 kali 4, B32 kali -4. Pengalinya lawan tanda. Paham maksudnya? Kita lawan tanda, Anda lihat sini. Kali -4, apa terjadi? Baris 3 yang lama ini ya, 041. 041 ditambah dengan -4 kali baris 2. Berapa? Nih, yang ini. -4 kali baris 2, 0. -4, 0. Jumlahkan 001. Jadilah 001. Dan apa? Indosat ya. Jadi jadilah kembali menjadi materi identitas. Jelas sampai sini? Halo. Oke. Nah, ini E kali A ya. Sebetulnya ya tunjukkan sini kalau materi E itu dipoleh tadi apa? Identitas mengalami 1 kali OBE. Itu enggak? Kemudian E ini kalau dikali materi A, hasilnya ini sama saja dengan ya, ini sama saja dengan materi A itu mengalami dengan OBE yang sama, 1 kali OBE tadi. Kalau yang BIJ harus sama. Nah, ini yang contohkan di sini ya, kita lihat ya contohkan. Sini ada B12 apa artinya? Baris 1 ditukar dengan baris 2 kan? Baris 1 pindah ke baris 2, baris 2 pindah ke baris 1. Dapat ini kan? Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini ya sama dengan ini simple ya. Ini lebih simple daripada itu. Nah, ini sekarang kita lihat materi identitas mengalami 1 kali OBE. B12, BIJ. Baris 1 ditukar dengan baris 2. Baris 1 pindah ke baris 2, baris 2 pindah ke baris 1. Ini dapat ya. Kemudian ini E kali A. Ini E kali A. Ini A tadi ya. Ini A-nya kita salin di sini. Kita kalikan dapatnya ini. Sama nah ini ini. Ya ngapain dipecahin E kali A? Langsung aja A itu mengalami OBE yang apa OBE-nya? Kalau OBE-nya ini
B12 langsungnya A B12 garis kuadrat selesai. Lalu sini B apa B IP garis kedua kali berapa kali 3 ya. Langsung ya kita pakai yang pakai identitas apa identitas kali A jalannya panjang kalau hitung ya jelas itu maksudnya ya. Baik, ini teoritisnya. Ini yang BE tadi saya jelaskan. Nah, ini tadi sudah sama. Ini tadi yang saya kasih contoh tadi sudah terjawab ya, betul ya? Betul dapat tadi ini kan? 20 tadi yang 266, 286, 288. Nah, ini ada tugas Anda. Matik yang tidak, oh ini yang tidak impas nggak usah lah. Ini artinya kalau di bawahnya, kalau kita kerjakan ini, waktu kita ke OBE, ternyata di baris terakhir ini ada baris nol semua. Berarti kan determinan itu apa namanya? Kalau dihitung itu, kalau ada satu baris nol atau kolom nol, determinannya pasti nol kan? Baris nol atau kolom nol. Jadi ini tidak mempunyai inverse, ya. Maka sini karena kiri bukan materi identitas, tidak menghasilkan identitas, maka materi B tidak mempunyai inverse. Ya. Oke. Kemudian ini bahan ini kan saya kasih Anda ya. Sudah kan? Halo. Sudah saya kirim. Nah, ini ada tugas 2. Kerjakan lagi dulu. Dari inverse dengan cara OB. Yang kofaktor belum ya. Dengan cara OB. Operasi garis elementer. Pakai cara kofaktor. Kofaktor itu yang nanti saya belum sampai. Enggak, ini belum. Ya, Anda yang belum diajarkan belum. Oke, kita absen 5 menit lagi. Wih. Banyak kosong nih. Hah? Astaga. Ampun. Ahmad Rafiz Dahran. Nah, ngapa? Error. Venus access connection failed. Abed Mario Lauren. Ngapa? Tidak hadir. Oh, hadir. Kok tidak hadir Anda bilang? Kemudian Alexander Yoga Parsia. Error juga. Oke, saya terus. Alfredo Manuela Hasibuan. Nggak ada memang ya. Oke. Andre Adelvi Setip. Ada ya? Andre? Hah? Oh, Almas Nadia Putri Jaya. Hadir. Mengapa? Terus Andre Stefana ada? Nggak ada? Nggak ada. Andre Benyamin Pugar ada? Mengapa? Oke. Anda tuh ingat absen ya, kalau absen cepat penuh tinggal 2 orang paling ini udah kerjaan saya ini. Andre Apriadi nggak ada. Ah, ada. Ngapa? Ngapa? Alvan Damas nggak ada. Alvan Damas. Bimo Adi Bramantio. Hah? Error juga. Charles. Ngapa? Ngapa? Lupa atau kok banyak error gitu? Christian Pilander
Ada? Christian Pilander? Nggak ada. Dilan Cahyadinata? Ada? Dilan nggak ada? Mana? Nggak ada. Evardopo? Ada. Ngapa? Error semua nih. Esra Mayuda? Ada. Error juga? Ngapa? Hah? Pulang tadi Oh. dia sakit. Siapa namanya? Christian Pilander. Sakit ya? Sakit. Tadi dua sesi pertama di. Sudah. Oke. Makasih, Pak. Justin Tobi Wongso? Ngapa? Lupa. Forget ya. Lois Dominic? Error. Malik Alifan Karim? Malik? Nggak ada. Marcelino Roselo? Ngapa? Hah? Ngapa? Error. Malvin Wijaya? Error lagi. Michael Jamie Tanser? Ngapa? Michael. Oke. Muhammad Dafa Dwi Reza. Apa? Error. Hah? Muhammad Fayez Ilham? Nggak ada. Muhammad Ikramil Amrillah? Ada? Nggak ada ya? Oke. Theodorus Wilson? Ada? Ngapa? Error juga. Vincent Rivaldo? Hah? Error juga. Kemudian Jalva Nurina? Ada? Ngapa? Error juga. Oke. Jadi yang tidak ada tadi adalah ini ya. Perhatikan. Yang tidak ada tadi banyak juga ya. Wih. Banyak ya. Andre Afi ada? Alfredo, oh nggak ada ya tadi, sorry. Oke, lihat ada yang salah saya. Ayo, coba lihat. Oke, terus. Oke, nggak ada ya. Dah. Save. Ada session log. Oke, session log. Nah, ini kita pas ya SPL belum ya? SPL belum. Ini ada. Submit. Oke, sukses. Oke, pas. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugas ya, tugas. Oke. Nah, UBS. Untuk apa? Saya pakai metode OBE. Saya nggak tulis langkah untuk apa? OBIC-nya boleh nggak Pak? Kayak gitu.
Saya ngerti sih Pak cara kerjanya Iya, iya. biar lebih hemat doang. Pak. Ya, ya maksudnya jalannya itu ditunjukkan juga sebaiknya. Jalan gini aja gak apa kan Pak kayak tapi kayak langkah-langkah yang kayak Tapi gampang gini bahaya kayak kalau ini bisa dikontrol, kalau itu Anda tidak bisa kontrol. yang ini kan Pak. Iya, nanti Anda tidak bisa kontrol. Oh, jadi tetap tambahin ini aja. Iya, Pak. ya. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada tanya? Kasih. Oh ya, lagi nih. Kasih, Pak. Ya, ya.